bisa Pak Jamal bayangkan gitu ya, kalau tiba-tiba ini diberlakukan, berapa puluh sekolah yang belum siap. Nah, gitu ya. Jadi tiba-tiba konsep harus sudah dilaksanakan. Sosialisasi yang lemah gitu ya, seringkali juga bahkan berbasis proyek gitu ya. Jadi ketika proyeknya habis, selesai juga gitu programnya. Ini juga kelemahan kita. Itu yang pertama gitu ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan pencerahan. Kemudian yang kedua mengenai jam pembelajaran yang disetting per tahun tidak per minggu, bagaimana kaitannya dengan jam kewajiban mengajar guru? Nanti akan diekuivalensi, Pak. Jadi ada ekuivalensi jam mengajar guru dengan catatan siap-siap gitu ya, dan insya Allah tidak akan merugikan guru gitu ya. Jadi sebagai guru, sebagai kepala sekolah dan sebagai pengawas, jangan khawatir dengan perubahan apapun gitu ya, mudah-mudahan tidak sampai merugikan hak saudara selama saudara melakukan kewajiban secara optimal. Jadi nanti akan ada ekuivalensi gitu ya, akan diperhitungkan apa yang harus dilakukan oleh guru sehingga setara dengan kewajibannya 24 jam mengajar. Gitu ya, dari mulai misalnya kan nanti pembelajarannya berbasis proyek gitu ya, misalnya jadi pembimbing di dalam KKL ke lapangan gitu ya, kemudian pembelajarannya juga nanti tim teaching gitu ya. Jadi tim teaching itu tidak satu guru gitu ya, jadi bisa 3 sampai 5 guru misalnya membimbing peserta didik yang sedang praktek misalnya di lapangan, sehingga akan terbuka gitu ya, jam mengajar guru akan terbuka. Yang paling penting adalah nanti sertifikasinya lancar gitu ya. Jadi gaji lancar, kemudian tunjangan sertifikasi juga lancar. Itu mudah-mudahan yang kita harapkan. Insya Allah tidak ada hambatan, Pak. Nanti ada ekuivalensi, hanya mungkin nanti para kepala sekolah harus belajar dan harus punya gitu ya, Pak, punya tim untuk ekuivalensi itu. Dan yang paling penting lagi bahwa ini kan kita masuk era merdeka belajar. Jadi di era merdeka belajar itu nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada kepala sekolah. Gitu ya, guru ini pantas menerima sertifikasi atau tidak, itu nanti sepenuhnya akan tadi kemandirian kepala sekolah. Jadi yang penting ada laporan dari kepala sekolah gitu ya. Ya sudah, dia akan berhak mendapatkan sertifikasi. Jadi tidak lagi harus sekian jam, pokoknya itu tanggung jawab kepala sekolah. Yang mengawasi tentu saja bekerja sama dengan pengawas. Jadi nanti akan itu yang dilaporkan, gitu, laporan guru ini gitu ya, untuk sertifikasi bulan ini memenuhi syarat. Nanti cukup begitu ya, ini merdeka belajar. Jadi nanti tidak akan lagi dipersulit dengan kegiatan-kegiatan administratif, termasuk gitu ya, termasuk RPP yang 1 halaman itu nanti direalisasikan, sehingga guru tidak harus ribet-ribet misalnya membuat RPP yang berlembar-lembar. Ya, nah ini arahnya ke sana, Pak. Jadi arahnya implementasi kurikulum prototip ini arahnya ke merdeka belajar. Jadi guru diberikan kebebasan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik ya, memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didik. Dan kepala sekolah sebagai manajer gitu ya, kepala sekolah sebagai manajer yang mengatur seluruh kegiatan dan menjadikan dasar untuk membuat laporan apakah guru itu layak mendapatkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan-tunjangan lainnya atau tidak gitu ya. Nah, arahnya nanti ke sana, Pak, arahnya. Jadi tetap menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Kemudian yang ketiga tadi suaranya agak putus-putus ya, kurang saya tangkap Bu Dia, apa yang ketiga tadi? Komisi Perlindungan Guru, Prof. Oh ya, ya, perlindungan hukum ya, perlindungan hukum terhadap guru itu yang paling penting sebenarnya bukan masalah perlindungannya gitu ya, karena sudah ada gitu ya, undang-undang perlindungan hukum, undang-undang yang melindungi guru itu sudah ada, termasuk di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu sudah ada. Terus kelemahannya di mana? Kelemahannya kenapa banyak guru yang tersangkut hukum? Karena guru tidak paham. Banyak guru yang tidak paham aturan, gitu ya, tidak paham undang-undang dan tidak paham standar nasional, apalagi tidak paham yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Misalnya gitu ya, misalnya pernah terjadi kasus yang sangat rame, guru gitu ya, guru digunduli rambutnya oleh orang tua peserta didik karena dia menggunting rambutnya peserta didik yang panjang. Memang itu tidak boleh, gitu ya, tidak boleh karena itu melanggar hak asasi manusia, gitu ya. Jadi ketika ada aturan, maka aturan harus dipahami bersama dan harus disosialisasikan bersama. Makanya bagaimana untuk nyaman sebagai guru di era digital dan era keterbukaan sekarang ini, pahami berbagai aturan, gitu ya. Pahami undang-undang, pahami standar, di situ sebenarnya sudah ada perlindungan-perlindungan asal guru tahu tentang hak dan kewajibannya. Dan yang lebih penting lagi, guru jangan terlalu banyak menuntut hak tapi mengabaikan kewajiban. Jadi laksanakan dulu seluruh kewajiban, nah baru menuntut hak. Itu yang harus dilakukan agar aman gitu ya. Jadi jangan misalnya begini, sertifikasi telat gitu ya, terlambat. Guru demo gitu ya, dengan demo meninggalkan ngajar. Nah, ini fatal kesalahannya gitu ya. Jadi harus cari alternatif yang terbaik di dalam menghadapi masalah apapun. Untuk bisa tetap on the track gitu ya. Untuk bisa tetap on the track, maka tolong para guru, kepala sekolah dan pengawas pahami undang-undang sistem pendidikan nasional gitu ya, beserta standar nasional pendidikan yang sekarang sudah kalau untuk standar sudah dilakukan 4 kali perubahan. Sampai yang kemarin tahun 2021 ya terbaru itu ada perubahan. Di situ ada gitu ya, ada standar pendidik dan tenaga pendidikan. Harus bagaimana pendidik dan tenaga kependidikan itu. Ada standar proses, harus bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan. Ada standar evaluasi, harus bagaimana penilaian terhadap peserta didik. Nah, kalau guru di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengacu pada undang-undang dan standar, gitu ya, maka insya Allah aman. Ya, insya Allah aman, tidak akan terjerat kasus hukum. Banyaknya guru, kepala sekolah dan pengawas yang, atau bukan banyak ya, adanya guru, kepala sekolah dan pengawas atau kasus-kasus guru, kepala sekolah dan pengawas yang terjerat kasus hukum, kebanyakan itu tidak tahu aturan, tidak tahu undang-undang, dan tidak paham standar beserta pedoman-pedoman yang harus dipedomani pada saat melakukan tugasnya sebagai pendidik, terutama dalam pembelajaran. Itu Pak Jamal ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan baik kepada Pak Jamal maupun terhadap guru-guru yang lain. Tolong dipahami undang-undang ya, terutama kalau berkaitan dengan kita undang-undang sistem pendidikan nasional, silahkan dipahami. Kemudian pahami juga tentang walaupun kita sebagai guru pahami tentang HAM ya, hak asasi manusia. Mana hak kita dan mana hak orang lain gitu ya. Jangan sampai wah saya kan guru gitu ya, tidak bebas. Guru kan ada batasannya gitu. Jadi ada batasan, tidak bisa memperlakukan peserta didik semena-mena. Karena sekarang pendidikan sudah berkembang gitu ya, beda dengan dulu. Kalau dulu gitu ya, zaman kita atau zaman 20 tahun yang lalu, ketika orang tua menyekolahkan anaknya, mendaftarkan anaknya ke sekolah gitu ya, maka sudah sepenuhnya diserahkan, mau diapakan juga gitu ya, diserahkan sepenuhnya kepada guru dan kepala sekolah, percaya penuh. Nah, kalau sekarang terjadi penurunan kepercayaan itu, gitu ya, terjadi penurunan kepercayaan karena banyak kasus-kasus pelecehan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh oknum-oknum guru, maka orang tua dan masyarakat menarik sebagian kepercayaan itu sehingga sering mempertanyakan apa yang dilakukan oleh guru. Apakah itu benar atau tidak? Nah, sekarang itu kondisinya begitu. Kalau dulu gitu ya, kalau misalnya ada anak yang dipukul sekalipun oleh guru, kemudian lapor kepada orang tua, dulu orang tuanya tidak nuntut guru karena sudah percaya penuh gitu ya, bahwa yang dilakukan oleh guru pasti benar.
Makanya pasti anaknya yang ditambah oleh orang tuanya, ditambah hukumannya gitu, ditambah lagi gitu ya. Itu pendidikan dulu, sekarang lain gitu. Jadi sekarang lain, jadi ketika guru melakukan sesuatu maka dipertanyakan oleh orang tua, ini benar atau tidak. Maka ketika oh ini melanggar HAM, langsung orang tuanya datang gitu ya, mendatangi gurunya ke sekolah. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi undang dan standar agar kita bisa on the track, bisa nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru gitu ya, sebagai guru, sehingga bisa memberikan nilai terbaik bagi peserta didik. Itu Pak Jamal ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Silakan bergulir kepada yang lain. Baik, Bapak, ini ada Pak Yuliantoro yang sudah siap untuk bertanya. Kita langsung saja ke Pak Yuliantoro. Mangga Pak Yuliantoro. Suaranya tidak terdengar, Pak. Tidak masuk speakernya, Pak. Pak Yuliantoro mungkin masih di unmute. Enggak, dia sudah itu sudah ada. Oke. Tapi, Oke, bisa Bu? Nah, ini ada. Oke. Oh, Bapak pindah ke sini. Oke, baik. biasa. Baik, Nah, mana sedikit. Bapak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, Prof. Sore. Prof, kebetulan tadi yang bertanya itu sahabat dekat saya. Jadi gini, Prof. Iya. Saya ingin bertanya tentang konsep kebenaran dan pembenaran. Karena kalau saya ini termasuk orang yang mengalami perubahan kurikulum dan memang merasakan perubahan itu ada yang sifatnya negatif dan positif. Seperti tadi yang sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Profesor, bahwa kita melihat bahwa perubahan itu kan pada dasarnya perubahan demi perbaikan. Nah, contoh, guru dihadapkan dengan tantangan, Dok. Ketika tantangan itu ada muncul, yang disebut dengan merdeka di dalam berpendapat, itu batasannya sampai mana? Sehingga kebenaran dan pembenaran ini masuknya seperti apa? Yang pertama. Kedua, Dok. Keberpihakan dunia pendidikan, saya melihat di beberapa daerah itu berbeda. Bagaimana pemerintah memandang bahwa pendidikan itu harus dan wajib untuk semua orang yang memang memenuhi syarat. Nah, kalimat memenuhi syarat ini apakah berdasarkan usia atau apa? Karena saya melihat banyak siswa, Prof, yang memang layak mendapatkan pendidikan, karena faktor yang memang sekolah tidak bisa menampung, akhirnya ujung-ujungnya mereka terabaikan. Nah, dalam kurikulum dan perkembangan pendidikan yang saya pahami sekarang, saya belum melihat perbaikan sistem untuk anak-anak yang tidak memiliki kemampuan itu diadopsi seperti apa. Contoh, di Cibadak, saya melihat banyak orang yang masih muda dan layak berpendidikan jadi gembel. Dan mereka tidak ada satupun yang menyentuh pendidikan seperti apa yang diperbolehkan untuk mereka, Dok. Prof. Itu saja yang mungkin saya tanyakan. Dan yang terakhir untuk masalah hukum. Tidak semua guru, Prof, memiliki pengetahuan tentang prasyarat memahami hukum. Nah, dalam kaitan tersebut, bagaimana peran Dinas Pendidikan di dalam memberikan pemahaman tentang produk hukum? Sehingga tidak satu sisi saja, Dok. Guru ini kan tidak semua memiliki kemampuan memahami profesi sebagai ahli hukum. Nah, hukum yang dimaksud harus dimiliki. Tentunya pembinaan ini mesti ada. Kalau pembinaan ini belum ada, maka lembaga itu mesti jadi syarat. Kecuali pembinaannya ada, maka syarat kehadiran lembaganya tidak perlu. Karena pembinaannya tidak ada, syarat adanya lembaga itu mesti ada, Prof. Gitu. Jadi tolong dipertimbangkan masalah tadi sebagai bahan pertimbangan untuk masukan. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih. Yang langsung ya Bu Diah ya, nanti kalau yang tidak terjawab nanti disampaikan oleh Bu Diah. Yang pertama berkaitan dengan kebebasan ya. Jadi kebebasan guru itu dalam keterikatan. Jadi guru itu bebas tapi ada kode etik. Nah, jadi nanti tolong ya
Bapak dan Ibu nanti dilihat lagi kode etik guru. Ya, kode etik guru dilihat lagi. Saya tidak akan dibahas ya, nanti habis itu. Jadi tolong dilihat lagi kode etik guru. Itulah kebebasan guru. Ya, itulah kebebasan guru, sehingga bagaimanapun gitu ya, sebebas apapun guru harus tetap digugu dan ditiru, dicontoh dan diteladani sesuai dengan kode etiknya. Jadi tolong Bapak dan Ibu nanti dibuka lagi ya kode etik guru. Itu yang pertama. Tidak perlu saya jelaskan kode etiknya, insya Allah Bapak dan Ibu sudah sangat paham. Cuman kalau ini nanti dibuka kembali. Jadi kebebasan dalam koridor kode etik guru gitu ya, terutama para guru harus tahu hak dan kewajibannya. Jangan hanya tahu hak gitu ya, tapi tahu kewajiban saya itu apa saja, terutama terkait dengan pembelajaran, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Itu ada standar gitu ya. Jadi silakan standarnya dibuka kembali gitu ya. Jadi disitulah kebebasan guru gitu ya, kebebasan guru dalam rangka menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua dan yang ketiga sebenarnya itu disampaikan, harusnya ditanyakan kepada Bu Dr. Nonong itu ya. Jadi disampaikan kepada Bu Dr. Nonong dalam rangka melayani gitu ya, melayani masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Itu. Hanya setahu saya kan pendidikan itu tidak terbatas pada pendidikan formal. Itu Dok. Jadi ada pendidikan informal yang diberikan oleh keluarga di rumah. Bagi yang punya keluarga yang utuh tentunya ya, karena tidak semua punya keluarga. Bagi anak jalanan, nah biasanya gitu ya, untuk anak-anak yang normal ada pendidikan formal gitu ya, melalui pendidikan formal. Tapi bagi anak-anak jalanan misalnya gitu ya, itu biasanya direalisasikan melalui pendidikan luar sekolah atau Dikmas. Gitu ya. Jadi nanti tolong seksi Dikmas atau bidang pendidikan masyarakat itu dihidupkan kembali, karena ada anggarannya, ada dananya ya, ada anggaran dan ada dananya. Ya nanti mungkin kalau ada waktu nanti ini akan dipertegas bagaimana kebijakan tentang Dikmas ini di lingkungan Sukabumi ya oleh Bu Dr. Nonong. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya dengan pendidikan pusat dan daerah yang berbeda-beda. Ini terutama kan kita itu ada NKRI ya, yang dari pusat. Yang kedua ada otonomi daerah. Nah, jadi ada OTDA, sehingga perbedaan persamaan di dalam NKRI, di dalam kesatuan dan persatuan itu gitu ya, dijabarkan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing melalui kebijakan otonomi daerah, termasuk pendidikan. Untuk pendidikan istilahnya manajemen berbasis sekolah. Nah, itulah yang membedakan gitu, yang membedakan antar kabupaten ya, tergantung gitu ya, tergantung bupatinya, tergantung kepala dinas pendidikannya. Dan alhamdulillah kalau Bu Dr. Nonong itu paham karena dia doktor pendidikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik gitu ya di Sukabumi ini. Nah, ini kebijakan otonomi daerah ya yang harus dikaji dan yang harus digali. Mangga nanti kita kalau ada waktu kita diskusi lebih banyak lagi gitu ya, misalnya tentang bagaimana implementasi kebijakan otonomi daerah dalam konteks merdeka belajar gitu ya, dalam konteks merdeka bisa kita kaji ya. Jadi maaf ini tidak bisa saya berikan penjelasan yang tuntas gitu ya, karena ini terkait dengan kebijakan gitu. Jadi harus ada penjelasan dulu kebijakannya dari daerah, nanti kita diskusikan gitu ya. Saya kurang begitu paham kebijakan di sana karena kebijakan otonomi daerah beda-beda ya. Jadi kebijakan otonomi daerah berbeda antar kabupaten, berbeda antar kota, terutama sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan juga sesuai dengan jumlah warganya, jumlah peserta didiknya, termasuk gitu ya, termasuk misalnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru gitu ya, karena ini beda-beda kebijakannya. Nah, itu diatur dalam peraturan daerah. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin mengkaji lebih lanjut ya, terutama harus paham Perda
tentang pendidikan di Sukabumi itu apa saja yang diatur. Ya, nanti kita diskusikan lagi. Boleh gitu barangkali Pak Boleh. Yuliantoro ya? Satu lagi, Boleh, Prof, mumpung ada Prof. silakan. Ya, satu lagi, Prof. Jadi kan kita yang ingin harapkan itu satu, Prof. Terbentuknya sistem pendidikan yang terintegrasi. Sehingga dengan terintegrasi ini kan kita ingin ini kalau sudah terintegrasi kan muncul komitmen bersama. Artinya ada beberapa memang materi yang ketika kita ajarkan itu kan nanti mereka melaksanakan di luar, Prof. Nah, ketika guru bereksplorasi dengan kemampuannya, minimal kita kolaborasi. Nah, dari situ muncullah banyak hal. Nah, ketika itu tidak didukung dengan perangkat yang ada, maka ini menjadi kesulitan. Jadi, ketika kita berbicara tentang kebenaran, ketika di luar terjadi yang seperti yang dibayangkan, nah ini kan tentunya perlu pemahaman bersama. Artinya, saya misalkan selaku guru PPKN, mengajarkan apa yang perlu dipahami, bukan menghafal, dipahami. Sehingga nanti ketika ini diluncurkan, maka semua lembaga harus memahami itu dengan baik. Artinya ketika saya memberikan materi tentang TNI, Polri, dan segala macam unsur lembaga, nah lembaga itu sendiri, bagaimana dunia pendidikan itu dalam hal terintegrasi sistem itu bisa memfasilitasi dunia pendidikan. Itu, Prof. Terima kasih. Iya, nah sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah di dalam konteks Merdeka Belajar itu, Nadiem itu menegaskan bahkan mengirim surat, hanya tidak tahu ya, saya tidak tahu seperti apa suratnya, tapi yang jelas Nadiem menekankan kepada dunia usaha dan dunia industri beserta lembaga-lembaga lain agar mendukung pendidikan. Agar mendukung pendidikan. Nah, ini Nadiem menegaskan, Pak. Jadi Nadiem menegaskan, tinggal kita pahami kebijakan Merdeka Belajar, misalnya mau PPL gitu ya, mau melaksanakan magang, mau melaksanakan praktek kerja. Nah, ini insya Allah gitu ya, perusahaan dunia usaha dan dunia industri itu tidak seperti dulu kita harus merengek-rengek ya. Nah, itu. Sekarang ada surat dari Nadiem kepada dunia usaha dan dunia industri ini, tapi saya suratnya belum melihat secara langsung. Yang jelas Nadiem pernah menyatakan gitu. Jadi silahkan saudara gitu ya bekerja sama dengan berbagai lembaga, berbagai dunia usaha dan dunia industri dalam rangka implementasi Merdeka Belajar. Nah, itu. Nah, tantangannya bagi guru dan kepala sekolah ya otomatis harus membekali peserta didik dengan keterampilan yang memadai. Betul. Ya. Jadi jangan sampai terjadi misalnya SMK, kemudian praktek di sebuah kantor, tidak mempraktekkan kompetensinya, tapi malah misalnya jadi disuruh motokopi, gitu ya, disuruh jadi petugas absensi, itu yang terjadi. Nah, kenapa? Gitu ya. Kenapa? Karena kompetensinya diragukan. Jadi kepada para guru, siapkan kompetensinya, gitu ya, agar diterima oleh industri. Syukur nantinya kalau bisa kerjasama sehingga lulusannya diterima di industri-industri itu, gitu ya. Itu Pak Yuliantoro. Terima kasih, Prof. Bagus, semangat ya, semangat terus. Terima kasih, Prof. Mangga, Bu Diah. Ini kalau dibatasi aja mungkin ya, yang lainnya satu pertanyaan agar merata. Sepertinya masih banyak yang semangat gitu ya, silahkan. Ini sebetulnya Prof masih ada 8 penanya di belakang Pak Yuliantoro ini. Namun saya diamanati oleh panitia hingga pukul 17.30 karena kan waktu untuk sholat maghrib juga ya sebentar lagi. Karena sholat maghrib sekarang agak mundur. Sholat maghrib sekarang agak mundur jam 6 lebih kalau di Bandung, nggak tahu di sana. Iya, Prof. Sama. Iya. Mangga, saya ikut kebijakan panitia ya. Jadi saya ikut kebijakan panitia, saya siap mengikuti aturan. Sayang sekali. Ini waktu juga yang ternyata membatasi kita. Rupanya mohon maaf kepada 8 penanya di belakang Pak Yuliantoro, ada Pak Rizwan, ada Ibu Evi Rufada, Bu Endrawati, ada Pak Denny, ada Pak Yadi, Pak Erwanda, Pak Indri. Mohon maaf sekali kami belum dapat melaksanakan diskusi secara langsung. Namun bila masih ingin bertanya, mungkin Prof berkenan nanti pertanyaannya oleh panitia ditampung, kemudian diteruskan kepada Prof.
untuk nanti mungkin dijawab secara tertulis. Bagaimana, Prof? Boleh. Jadi begini saja ya, begini. Kalau saudara tertarik untuk diskusi dengan saya, yang pertama saudara bisa bikin grup WA guru, kepala sekolah, dan pengawas di KCD saudara di Sukabumi. Mau grup guru, grup pengawas, grup kepala sekolah, nanti masukkan saya di situ, kita diskusi asinkronus. Boleh gitu ya, kita diskusi asinkronus. Yang kedua, Bu Dia, saya sedang mengembangkan HE Mulyasa Silaturahim Project di dalam YouTube. Oh. Jadi itu, saya sedang mengembangkan proyek silaturahmi lewat YouTube. Jadi YouTube-nya HE Mulyasa Silaturahim Project. Saudara masuk YouTube, ya klik saja E Mulyasa atau HE Mulyasa, nanti itu akan muncul link saya. Silahkan gabung di situ, gitu ya, subscribe. Kemudian nanti ada pemberitahuan setiap ada setiap ada konten-konten baru. Dan insya Allah sudah lebih dari 30 video saya tentang pendidikan gitu ya. Jadi insya Allah lengkap. Kalau saudara tertarik untuk berdiskusi dan untuk melakukan pembelajaran lebih lanjut ya, silahkan gabung di YouTube HE Mulyasa Silaturahim Project gitu ya. Disitulah kita nanti akan berdiskusi melalui video-video yang insya Allah cukup menarik videonya ya, seperti sekarang gitu ya. Nanti ini akan saya minta juga rekamannya, nanti akan saya upload di YouTube gitu ya, di YouTube saya maupun nanti di YouTube panitia juga mungkin diupload, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas. Jadi silakan bagi Bapak dan Ibu gitu ya, untuk silaturahim kita silahkan gabung, nanti buka channel YouTube saya ya, HE Mulyasa Silaturahim Project. Tapi biasanya masuk YouTube kemudian tulis HE Mulyasa, nanti akan muncul di situ. Silahkan gabung gitu ya dengan subscribe. Kalau subscribe nanti otomatis menjadi anggota gitu ya, kita menjadi sama-sama bergabung di situ, sehingga setiap ada perubahan akan ada pemberitahuan, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa untuk yang sudah terbiasa dengan mengkaji YouTube gitu ya. Itu daripada membuka-buka YouTube yang tidak jelas gitu ya, YouTube hoax, YouTube fitnah dan lain sebagainya, mendingan silakan gabung di YouTube saya. Insya Allah ada perubahan dan ada kemajuan, terutama kaitannya dengan kompetensi dan profesionalitas. Itu Bu Diah ya, barangkali itu sudah ya. Ini linknya sudah saya kirimkan juga di box chat, Prof. Iya. Saya barusan mencari dan sudah menemukan. Jadi cerdas Bapak Ibu lah. mangga. Jadi memang sekarang harus cepat ya, harus cepat tanggap. Jadi Bu Diah sudah sangat cepat, sudah langsung menemukan. Nanti silakan gitu ya, silakan buka. Nanti di situ banyak videonya, dan bantu subscribe-nya ya, bantu subscribe. Subscriber saya sudah 1.500 lebih dan sudah lolos tahap 1 dan tahap 2 ya, tinggal 1 tahap lagi untuk lolos menjadi untuk menjadi YouTuber, itu tinggal 1 kali lagi, 1 tahap lagi. Jadi doakan saja ya, mohon doa dari Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan channel saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para pendidik, para guru, kepala sekolah dan pengawas gitu ya. Itu niatnya memang di situ. Insya Allah, Prof. Kontennya semangat, Prof. Membuat konten pendidikan, kami tunggu karyanya lewat YouTube. Amin, amin. Mangga Bu Diah. Baik, hatur nuhun pisan Pak Prof. Ini kami sudah diberikan kesempatan untuk YouTube tadi, kemudian nanti kita membuat grup WhatsApp bersama untuk berdiskusi sesuai dengan tadi pematerian yang pertama, bahwa kita semua sebagai ASN harus saling mendukung, saling menguatkan gitu ya, saling memperbaiki diri dan tentunya saling membangun. Dan kurikulum paradigma baru ini membuat kita juga harus merubah mindset kita, merubah kebudayaan kita agar kalau sekarang kan kita katanya harus sehat terus, mengusir COVID ini dengan vitamin C. Iya. Tadi juga Prof bilang ada 6C ya, itu berarti vitamin C untuk vitamin kita. C, iya. Oh iya Bu Diah sebentar, itu nomor WhatsApp, nomor WA saya ya, 08. Tadi kan belum disampaikan ya.
Oh iya, betul Prof. 0859, silakan peserta yang perlu nanti ya. Ya, Tapi WA saja ya, jangan call. Sebab kalau HP saya itu silent terus, full silent. Jarang dibawa kemana-mana. Makanya WA saja di 089 59 0859 ya 5955 ya 4659. 4659. Jadi 0859 5955 4659. Silakan kalau WA mau japri juga bisa, cuman mungkin jawabannya tidak langsung karena asinkronus gitu. Tapi insya Allah gitu ya, biasanya setelah subuh saya lihat, kemudian menjelang tidur gitu minimal saya lihat dulu kalau ada informasi penting. Itu mangga Bu Diah dilanjut. Mangga, tur nuhun Prof. Ini alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini telah banyak ilmu yang kita dapatkan, terutama dari Bapak Prof. Mulyasa. Ya, kalau saya selalu diberitahu oleh suami saya itu Jumatan itu doa akan terkabul minimal kalau yang hadir di Jumatannya 40 orang gitu ya. Ini alhamdulillah 224. sampai pukul sore begini sudah di luar jam kerja ya Bapak Ibu ya. Harusnya ada uang lembur ini. Ada 200, masih di 224 orang, subhanallah. Mudah-mudahan 224 orang ini dapat berdoa untuk kemajuan pendidikan Indonesia hari ini. Amin. Dan mengguncang arsy gitu ya. Supaya karena kan ini sudah lebih dari 40 Prof. Dan ini pasti laki-lakinya juga banyak juga haji di sini. Iya, amin, amin. Amin. Berkat daya tarik dari pemateri seperti Prof. Mulyasa ini soalnya. Insya Allah, insya Allah. Materi yang lain saya belum tahu ini. Hari ini saya begitu senang sekali. Saya pribadi sangat bersyukur dan berbangga hati karena dapat bertemu dengan para pemateri yang luar biasa, Prof. Mulyasa terutama, kemudian Bapak Ibu guru di wilayah Kabupaten Sukabumi, kota dan kabupaten di wilayah 5, dan juga yang hari ini begitu banyak ilmu yang kita serap, mudah-mudahan dapat kita terapkan, itu yang paling penting. Jadi ilmu tanpa amal kan bagaimana nantinya ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit kita dapat menerapkan ilmu yang sudah disampaikan oleh para pemateri kita hari ini. Bapak Ibu, tidak banyak yang dapat saya katakan, kesimpulannya tadi sudah mundel ya Prof. sudah sangat terkondisikan dengan pematerian, dengan diskusi kita. Mungkin saya menyimpulkan bahwa harta itu semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Mudah-mudahan hari inilah hari itu, bahwa ilmu kita terus bertambah dan berkah begitu ya. Kita tiba di penghujung acara, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan yang saya perbuat, terutama dari panitia. Mungkin hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, terutama bagi diri saya. Dan kita akan bertemu lagi kalau dengan saya nanti di hari Sabtu mungkin, karena besok akan dipandu oleh moderator yang lain. Karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Prof. Iya, Bu Diah nanti WA ke saya ya. Mangga insya Allah Bro. Nanti biar ada komunikasi, nanti untuk bikin grup nanti ada pembinaan. Mangga insya Allah. Mangga, atur nuhun. Jazakallahu khairan kasiran fi dunya wal akhirah. Amin. Amin. Terima kasih Prof. Iya. Nuhun Prof. Iya Bu Dr. Wiwin, hatur nuhun. Nuhun, Silaturahim.
Mudah-mudahan kata Teras-terasan nih dok. Ya. Mangga, Mangga. nanti diskusi lagi Bu Mangga. Wiwin ya. Untuk Iya. tindak lanjut kita bisa Semua. diskusi, mangga. Baik. Suhun, mangga siap, Prof. Mohon. Iya, Siap, Bapak Ibu, Prof. kita Mohon. tutup. Hoyong dalam, hoyong genep nilai teh, Prof. Mangga mau 7 nilai ke aya. 6 nilai, Mohon, Prof. pada 7 nilai ke aya. Siap, Insya Allah. mangga. Iya, Hatur Bapak nuhun Ibu. ya. Terima kasih. Sami-sami, Prof. Terima kasih Bapak semuanya. Mangga, mangga. Kita Siap. tutup dulu acara hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Untuk ini Prof, saya harus umumkan dulu, saya lupa. Untuk penanya yang hari ini kita akan serahkan kepada Pak Didin Jamaludin yang telah bertanya dengan 3 topiknya sekaligus dan mendapatkan buku, Prof. Itu ada door prize dari panitia untuk penanya yang aktif. Jadi kita serahkan kepada Pak Didin. Nanti mangga Pak Didin diambil di Ibu Dr. KCD. Diambil di KCD. Ya, di KCD. Iya, mangga, mohon. Saya pamit undur, Prof. Hapunten. Sama-sama ya. Ya, saya juga pamit Bu Dr. Wiwin. Insya Allah nanti saya Mohon mangga, kalau sempat Prof. akan gabung di Pak Prof Roni, nanti akan bisa ngobrol nanti besok ya Terima Pak. kasih Prof. Iya. Terima kasih. Ya, siap, Prof. Ya. Siap, Prof. Mangga Nunggu izin ya, perintah. izin live ya. Siap, nunggu perintah selanjutnya. Prof. Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Salam warahmatullahi Semangat, wabarakatuh. semuanya semangat. Atur nuhun Bapak Ibu Sadayana. Luar biasa sekali ini.